cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat sesuatu, ya kan? Paranoid, sering dialami. Adik-adik, apa sih artinya narkotika? Apa sih artinya narkoba? Apa sih artinya zat adiktif? Karena ini berbeda-beda, ya. Yang adik-adik harus dipahami, narkotika itu ada dua jenis golongan. Yang pertama non tumbuhan dan tumbuhan, ya. Non tumbuhan dan tumbuhan. Kalau tumbuhan pasti sudah tahu ya. Yang tumbuhan pasti ada ganja. Ya, kalau sida itu tidak. Sida itu tidak termasuk ke tumbuhan karena yang disangkakan, yang diberatkan bukan tembakaunya, tapi zat bahan kimia yang disemprotkan ke tembakaunya tersebut. Nanti akan saya ceritakan kenapa gorila ini sangat familiar, sangat digemari oleh para remaja, ya, yang sekolahnya tingkatan SLTP sampai ke SMA, bahkan sekarang sudah merambat ke orang dewasa. Ya. Itu yang pertama. Jadi adik-adik, kalian jangan ada perspektif yang salah tentang masalah narkoba. Apa yang betul, apa yang dibilang oleh panik saya, narkoba itu sangat merusak. Sekali adik-adik menggunakan, sekali adik-adik mencicipi, sekali adik-adik menghirup dari zat tersebut, 100% saraf-saraf yang ada pada diri adik-adik semua rusak dan tidak akan kembali normal. Ya, tidak akan kembali normal. Kenapa sih Pak? Banyak anak-anak remaja-remaja kita ini banyak yang terjaring oleh Pak Polisi karena narkoba. Kenapa sih Pak anak-anak sekarang ini banyak yang suka mengkonsumsi barang-barang tersebut? Yang pertama adalah edukasi dari keluarga. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak SLTP, rentan remaja, ya, dari anak-anak remaja ini sangat rentan sekali. Yang pertama, dia ingin mencari jati dirinya dia sendiri, ya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk adik-adik. Yang keduanya, dia ingin memperlihatkan bahwa saya ini ada. Ya, yang ketiganya, karena terlalu banyak konflik di dalam rumah tangga tersebut, sehingga anak ini akan berbicara kepada siapa, apakah ke ibunya atau ke ayahnya pada saat dia mempunyai masalah. Nah, untuk adik-adik yang ada di hadapan saya, bila kalian mempunyai permasalahan apapun, komunikasikan dengan baik kepada orang tua. Jangan kepada orang lain yang belum tentu memberikan nasihat yang betul. Ya, ini 99% ibu bapak. Karena madrasah itu utama adalah keluarga, betul ya Bu ya? Karena kalau di luar kita tidak tahu adik-adik ini ngapain aja, orang tua tidak akan tahu. Karena orang tua di rumah ini bukan CCTV yang harus bisa mengawasi adik-adik sekalian, tapi diri adik-adik sendiri, hati adik-adik sendiri yang menjadi CCTV dalam diri kalian. Yakinlah itu bisa dijalankan, kalian akan selamat dari bahaya narkoba. Ya. Jangan ada permasalahan yang permasalahan kalian dibicarakan kepada orang lain. Cukup ke orang tua. Segalak-galaknya orang tua yang menurut kalian, ya, setidak pedulinya orang tua menurut kalian, tetap itu orang tua kalian. Bicarakan dengan baik-baik, Bu, Ayah, saya mempunyai permasalahan ini dan ini. Apa yang saya harus lakukan, solusi apa yang harus, itu yang betul.
Daripada kalian berbicara kepada orang lain, ya, daripada kalian berbicara kepada orang lain yang ujung-ujungannya kalau iya betul anak yang teman kalian itu mengajak kepada hal-hal yang positif. Kalau hal yang negatif, udahlah, orang tua kayak gitu, udahlah, jangan bermasalah, udah ikut aja, ayo sama saya, ayo ke rumah gua bro, nongkrong enak nih, gimana nih, ngopi, merokok, ayo ujung-ujungannya, ini enak nih barang nih, sekali, oh iya enak ya, apa yang tadi disebut public second life, ya kan dengan dunianya sendiri, lupa akhirnya. Karena kalau orang sudah pertama dosisnya cuma sedikit, yang tadinya cuma hanya 1 linting, karena sudah merasa badannya kurangnya 1 linting, nambah lagi nih, mana ya harus mencarinya? Oh sini kemarin menawarkan, bro, ada lagi nggak kemarin? Oh enak aja lu, kemarin boleh gratis, kok sekarang enggak, beli. Lo punya duit, terserah lu mencari kemana duitnya. Apa yang dipikirkan di otak anak itu yang sudah otaknya itu sudah narkoba. 1, mencuri. Keduanya, kriminal jalanan, kejahatan jalanan, pasti itu dilakukan. Entah itu membegal, entah itu dia malah pada orang yang anak-anak yang tidak kenal, pasti akan itu dilakukan. Yang ujung-ujungnya berbenturan dengan pihak kepolisian. Jadi ya, itulah hati-hatinya kita bergaul. Itu dari perspektif salah ya, yang pertama. Yang keduanya itu, kenapa sih anak-anak yang remaja ini mudah sekali tergiur? Yang pertama, ingin merasa dirinya dia ada itu di antara keluarga dan teman-temannya. Ingin datang, oh siapa? Mas Restu, orangnya ganteng tapi percuma, dianya nggak gaul. Karena ada bully seperti itu, ya ada bully seperti itu. Akhirnya dia merasa apa? Oh saya merasa nggak ditemani, saya ditinggalkan. Udah dia berbuat yang aneh-aneh. Apa nih yang sekiranya saya ini gampang dipandang, yang gampang ditemani? Udah negatif yang keluar, berpikirnya negatif. Itu kebiasaan anak-anak nongkrong itu seperti itu. Ya. Jadi tolong adik-adik. Kemudian kalau kalian ingin memperlihatkan jati diri kalian di antara teman-teman dan keluarga, ya, yang pertama berprestasilah tanpa narkoba. Banyak kan? Ya, sekarang banyak berprestasi melalui jalur olahraga bisa. Futsal, apapun yang positif dalam olahraga pasti. Dan karirnya pun prestasinya pasti akan dilihat oleh pemerintah. Oleh instansi dari kepolisian, tentara, mau departemen. Kalau kita mempunyai prestasi dalam olahraga itu paling gampang, paling mudah. Ya, contohnya kalian berprestasi, nggak usah jauh-jauh ke nasional dulu saja. Pasti itu. Anak ini prestasinya apa, main voli, udah tawarin aja di bank BUMN, kan lumayan. Ya, kan seperti itu. Ya, jadi adik-adik itu harus berpikirnya melangkah ke depan tuh harus jernih. Ya. Kemudian ini ada beberapa yang saya perlihatkan. Seharusnya saya juga kaget, ternyata keluarga bapak saya membawa barang bukti penyisihan yang nanti juga akan dimusnahkan. Ya. Ini ada beberapa. Ini yang sangat, ini Bu, maaf, ini namanya sabu. Ya. Ini namanya sabu. Kalau di kalangan ibu-ibu, kalau ibu-ibu di rumah mendengar anak-anaknya berkomunikasi dengan bahasa yang aneh, ya, dengan bahasa yang aneh nih, saya sekali lagi dengan bahasa yang aneh. Ini terkenalnya kue, ya, kue, istilahnya kue dalam bahasa jaringan ini kue.
kue atau ciput atau putih atau garam atau gula, pasti dia membicarakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Ya, per gramnya ini melebihi dari harga emas, ibu-ibu, ya bapak-bapak. Kalau emas di sini kan 500 ya per gramnya, kalau salah itu 900. Kalau ini per gramnya ini 1.600.000. 2 kali harga emas. 2 kali harga emas. Ini bentuknya dan karakteristiknya, ibu, rekan-rekan, bapak-bapak, karakteristik narkoba jenis sabu ini yang pertama, kalau berhalusinasinya ini, kalau dia melihat kucing pasti dianggapnya harimau. Saya nggak bohong. Berhalusinasinya tuh kalau dia sudah ketergantungan sekali, dia bisa kuat tidak tidur 3 hari 3 malam pasti. Ya, pasti 3 hari 3 malam. Kalau dia sudah menggunakannya pasti dia tidak akan tidur. Apapun akan dilakukan, apapun akan dikerjakan. Ya, makanya kenapa artis-artis, kenapa pabrik-pabrik figur yang ada di Indonesia ini sering menggunakan ini? Karena ya, siapa yang kuat bekerja dalam 24 jam, live streaming, belum off air, belum on air, belum syuting ini, syuting itu. Manusia mana yang kuat? Kalau tidak ada dorongan, kalau dibilang ini vitamin. Ya, tahun 70-an sabu-sabu ini sudah ada dan sudah terkenal, tapi kalah pamor dengan utang, kalah pamor dengan ganja. Kalau ini dulu benar digunakan oleh orang-orang itu untuk bekerja, ya, dan dulu undang-undangnya pun belum serame sekarang. Ini banyak jenisnya. Mungkin kalau kita lihat sepintas ini hanya kayak seperti garam, ya kayak tawas. Tapi kalau orang yang sudah pecandu, ini ada yang disebutnya blue ace, ada yang disebutnya mata ikan, ya, ada yang disebutnya Jamaika. Kenapa dibilang ada mata ikan? Kalau masih dalam bongkahan itu mereka pecahkan, kalau ada titiknya itu dipilih oleh orang-orang pecandu itu. Dia bilang ini adalah yang paling enak digunakan. Sampai begini, sampai saya tidak percayanya dengan omongan-omongan orang itu. Awalnya saya tidak percaya. Saya ketemulah dengan artis senior, saya tidak akan sebutkan namanya. Dia pun sudah pernah tertangkap beberapa kali oleh pihak kepolisian. Maka kami berbicara. Saya bilang, Mas dulu menggunakan ini dari tahun berapa? Saya menggunakan dari tahun 70-an, Mas. Dengan terus siapa yang artinya? Oh banyak. 99 pasti artis itu menggunakan dari si A, si B, si ini semua. Dulu apakah tidak ada larangan menggunakan? Ada, tapi tidak seketat sekarang. Dulu kami ini benar untuk bekerja. Sekarang dia pun mengakui, siapa yang sanggup 24 jam kita bekerja kalau tidak ada vitamin seperti ini? Dia mengaku sendiri, dia makan mata. Lucunya lagi, dia tidak tahu kalau saya ini polisi. Ya, kami berbicara di bengkel, karena dia membuka pembicaraan masalah narkoba, saya korek sekalian. Terus ajak ngobrol, ngalor ngidul. Terbukalah dia berbicara A, B, C sampai dia tertangkap, dia keluar terus dia pakai lagi, tertangkap lagi. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini, kalau ibu mempunyai anak remaja dan kamarnya tersendiri, ya Bu ya Pak, kalau ada banyak botol di kamarnya atau ada pipet, ibu tahu pipet yang biasanya untuk obat anak-anak, atau ada cangklong, ibu tahu cangklong yang untuk kimia, untuk bakar-bakar itu, yang untuk lilin.
ada banyak sedotan, ada aluminium foil, ada korek, banyak sekali. Dan kalau dibakar koreknya tuh nyala tidak, mati tidak, tapi ada apinya sangat kecil sekali. Kalau ibu sayang dengan anak itu, segera laporkan ke kami. Saya yakinkan tidak akan kami tangkap, justru akan kita arahkan untuk direhab. Karena di situ waktu itu sudah ada petunjuk dari pemerintah, ya, tanpa adanya peradilan. Tapi jangan sampai ada barang buktinya. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi kalau ada alat-alat itu ada indikasinya bahwa anak wah kayak ini alat-alat narkoba. Ya inilah untuk membakar. Namanya bom. Ya, jadi ada botol aqua didesain sedemikian rupa, di ujung tutupnya itu dilubangi dua, terus ada sedotan yang panjang dan pendek, yang satu untuk jadi si sabu ini dimasukkan ke dalam pipet atau bom atau kaca atau aluminium foil, nanti dibakar, yang satu untuk menghisap uapnya, asapnya, yang satu untuk membakar. Segera ibu laporkan ke kami, nanti akan kita arahkan direhab, apakah direhab pemerintah, apakah akan direhab di swasta. Dan itu pun walaupun direhab tidak menjamin untuk anaknya berubah. Ingat Bu ya, direhab tidak menjamin anaknya untuk berubah. Yang bisa berubah adalah orang tuanya sendiri, pendekatannya, cara memberi kasih sayangnya, ya Bu ya. Karena sudah banyak sekali walaupun direhab tetap saja kembali lagi ke habitatnya semula. Ya, itu yang kita takutkan. Jadinya untuk ibu-ibu tolong, kalau ada handai tolak, saudara atau apa tetangganya yang seperti itu, nggak usah takut, langsung laporkan kepada kita. Itu kalau saya ada programnya dari pemerintah. Ya. Kemudian ini adalah tembakau sintek atau gorila, bukan sintek atau gorila. Ini yang dipermasalahkan bukan tembakonya, tapi zat kimianya yang disemprotkan ke tembakau tersebut. Tahun 2000, sekitar tahun 2018-an 2017, ini diundang-undangkannya baru, belum begitu lama. Ceritanya dan historisnya adalah penemunya adalah anak Indonesia asli. Dia kumlut, dia juara olimpiade fisika. Penemunya adalah dia. Karena disalahgunakan oleh yang menemukannya dan zat kimia ini sangat beracun sekali, ya, akhirnya diundang-undangkan oleh pemerintah. Ini bentuknya seperti ini. Kalau ibu-ibu atau adik-adik ya, atau rekan-rekan di sini, kalau di rumahnya atau kalau di kamarnya si anak kitanya sering ada susu kental Bu ya, sering ada susu kental, sering ada madu ataupun kopi, ataupun dia sering bawa teh manis ke dalam kamarnya, ada punya papir Bu, tahu papir yang untuk melinting rokok Jawa itu, ya, pasti untuk membakar ini Bu. Karena medianya itu untuk menghilangkan bau dan tidak cepat terlihat mabuk, yaitu pertama susu kental, ya, susu kental sasetan itu nanti dioleskan madu, ya, dan untuk bertahan lama racunnya itu hilang, biar pelayanan lama, mabuknya lama, pasti dorongannya teh manis. Tidak mungkin tidak, pasti berdorongannya teh manis, ya. Jadi kalau ada di kamarnya itu, kalau ada barang-barang yang seperti itu, ya sudah, berarti fix 100%. Saya yakinkan dia pengguna, ya, 100% saya yakinkan dia pasti pengguna. Entah itu yang temennya yang punya barang yang datang ke kamar anak-anak kita, atau ada temen yang datang, pasti walaupun dia tidak
menghirup secara langsung pasti kena juga. Ya. Kemudian ini yang dibungkus ini adalah ganja. Ini ganja ini sudah terkenal ya Bu ya, sudah terkenal. Dulu kita Polres Pondok Gede ini alhamdulillah kita dapat penghargaan juga sama kita di tahun 2010 ya, 2010-2011 kita pernah mengungkap jaringan ganja di Jakarta. Kebetulan kita menangkapnya awalnya di Jatiwaringin, mengembangnya ke Jatiasi. Yang kita dapatkan adalah 917 kg Polsek Pondok Gede. 917 kg. Yang saya herankan, yang saya sayangkan, yang pertama adalah anaknya yang kita tangkap. Keduanya adalah bapaknya yang kita tangkap. Ternyata bapaknya ini badan besar, yang dapat barang itu langsung dari di Kepulauan Sumatera. Ya, pokoknya sudah terkenal lah daerahnya sana penghasil itu. Pertama kita tangkap anaknya, dari modal dari barang buktinya itu cuma hanya 1 empel. Kemudian kita geledah lagi, mendapatkan 1,5 garis. Kemudian kita geledah lagi, mendapatkan 917 kg itu di dalam rumah kontrakannya. Yang hebatnya lagi, ya Bu, yang hebatnya lagi, ganja itu disimpan ditaburi kopi agar baunya tidak menyengat, walaupun tidak dibakar. Dan ganja itu wangi. Yang pertama wangi, yang keduanya manis. Kalau ada daun ganja yang banyak, pasti di sana banyak semut, karena daun ganja itu manis. Untuk menghilangkan baunya mereka pakai kopi itu. Ya, jadi itu sama, daun ganja dengan gurila itu sama, cara penggunaan sama, dilinting, kemudian ada teh manis, ada apa? Ada madu, ada susu, pasti itu karena untuk menghilangkan bau, biar dia racunnya tuh agak lama. Kita kembali lagi ke gorila, saya lupa. Kenapa ini sangat berbahaya sekali? Saya pernah 2 kali menangkap pecandu. Ya, yang pertama kami sendiri yang menangkap, kemudian diproses, dia keluar, akhirnya dia menggunakan lagi. Bahkan bukan menggunakan, bahkan sebagai menjual. Ya, ini anak pengusaha, bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha. Tapi karena broken home-nya, ada gesekan antara anak dengan bapak. Dia tinggal sendiri di rumah yang sangat begitu besar. Pelariannya ini, pelarian ke gorila. Penyerahan kedua, yang menyerahkan adalah orang tuanya sendiri, Pak. Bapaknya sendiri menyerahkan kepada kita karena dia sudah tidak sanggup. Bapaknya itu bukan orang sembarangan, dia mantan atlet bela diri, kalah, bertengkar dengan anaknya, kalah, sampai dia menyerahkan kita. Saya sudah tidak sanggup Pak, sudah silakan anak saya tanpa itu barang bukti banyak pada kamar gini. Kita dobrak kamarnya, ya, naudzubillah min dzalik. Sejorok-joroknya kandang kuda, lebih jorok anak itu. Loh, saya benar. Akibat menggunakan ini gorila ini. Bayangkan ada toilet, dia pipisnya dimasukkan ke dalam botol aqua. Iya. Rumah di kamarnya itu nggak ada yang namanya itu 1 jengkal yang bersih, itu nggak ada. Mohon maaf, pup nggak pernah dia dinamanya disiram. Dia punya pacar. Yang saya herankan itu pacarnya itu pun mungkin karena tekanan, karena nggak berani, karena anaknya sangat temperamen sekali. Kalau katanya si anak ini A, pacarnya pun harus A. Pada saat kita ambil dan kita masukkan proses hukum dan kita masukkan ke dalam sel, apa?
yang dilontarkan oleh anak ini kepada saya, Pak, boleh hari ini saya dimasukkan ke dalam sel. Suatu saat saya keluar dari sini, akan saya bunuh bapak saya. Itu bahasa yang diucapkan kepada saya. Anaknya pintar, sekolah pilot, sampai dia dikeluarkan gara-gara ini. Coba bayangkan, hebatnya narkoba ini bisa merusak otaknya itu. Saya tidak mengada-ngada. Kalau mau cek tuh ada sekarang orangnya di bulan kapal. Orangnya masih di bulan kapal. Kemungkinan tahun depan dia keluar. Bapaknya sih sudah was-was aja. Bapak kan udah pindah-pindah ke rumah. Udah beli rumah ini masih mungkin nggak tahu kalau bapaknya di mana tinggalnya. Itu hebatnya gorila, ya. Jadi adik-adik kita menyimpulkan, berarti tidak ada yang baik, tidak ada faedahnya mengkonsumsi narkotika, ya. Jadi adik-adik harus dari sekarang, mungkin adik-adik mungkin pernah melihat temannya di sekolahan atau di tongkrongan ada yang menggunakan, terutama untuk yang laki-laki ya. Saya yakin pernah mendengar dan pernah melihat, ya, pernah mendengar dan pernah melihat, walaupun hanya tidak langsung ya, hanya oh iya si ini. Saya yakin, tolong hindari itu semua. Ya. Kalian bergaul silakan, bersosialisasi silakan dengan teman-teman kita silakan, tidak melarang. Tapi kalian harus punya gap, kalian harus punya tembok yang sangat kokoh. Jangan sampai kalian menyeberang ke area itu. Ya, berteman kalian silakan, jangan menjauhi orang-orang seperti itu. Jangan, bila perlu ajak dia untuk sadar diri. Ya, sadar diri untuk kalian ajak supaya dia sudahlah. Tidak ada bagusnya menggunakan narkotika. Pengalaman saya sangat buruk sekali, Mas. Ya rekan-rekan masalah, ya adik-adik masalah narkotika ini. Saya berkawan, semuanya hilang karena narkotika. Hari Senin si A, hari Selasa si B, hari Rabu si C, sampai hari ini. Cuman saya doang selamat. Alhamdulillah. Karena pada saat waktu itu saya masih sekolah, mau lulus dan mau masa-masa mau kuliah itu. Jadi teman saya ini sharing narkotika jenis putau yang disuntikan. Ya, karena putau ini ada dua pemakaian, ada yang di drugs, ada yang disuntikan. Semuanya hilang. Jadi adik-adik, ingatlah orang tua pada saat kalian akan melakukan hal-hal yang mengarah ke negatif. Lihatlah orang tua pada saat orang tua kalian tidur. Ya, coba dengarkan dulu deh. Dengarkan dulu. Perhatikan orang tua kalian pada saat mereka terlelap tidur. Ya, kalian perhatikan. Capeknya orang tua kalian memberi nafkah, capeknya orang tua kalian memberi makan, memberi pakaian dan segala sesuatu kebutuhan yang adik-adik perlukan dalam pendidikan sampai kalian nanti dewasa dan menikah. Coba perhatikan, keringatnya kamu perhatikan, mendengkurnya kamu perhatikan. Kalian tega sebegitunya orang tua kalian memberi nafkah, kalian berbuat hal-hal yang negatif. Kalian tega tidak? Coba saya tanya, pernah tidak? Coba kalian lakukan. Malam nanti nih, jangan. Pada saat dikala orang tua kalian tidur, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan. Apakah orang tua kalian meminta imbalan? Tidak kan? Hah? Minta kembalian uang yang diberikan? Enggak kan? Enggak akan terbayar
walaupun kalian punya triliunan uang itu, kalian gak perlu bayar dengan tetesan keringat dan air susu dari orang tua, dari ibu kalian yang bapak. Benar. Kalian bisa menghayati itu saja, saya yakin akan berhasil. Setidak-tidaknya kalian bisa menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kenapa di sini sekarang di bulan Ramadan ini yang sangat bagus ini dikumpulkan untuk seperti ini? Kita bersilaturahmi, kita berduduk di masjid ini. Nah ini. Saya butuh informasi dan kalian butuh penerangan apa itu bahaya narkoba. Ya. Jadi adik-adik tolong. Kalau kalian ingin melakukan hal-hal ini, ingatlah orang, ya.